kegiatan baik diagnostik, monitoring maupun terapi yang digunakan pada organ sistem pernafasan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan ya, tapi masih ada satu lagi nanti ya. Nah, respirasi atau pernafasan itu bisa didefinisikan sebagai proses pertukaran gas melewati membran sel pada setiap sistem hidup. Jadi pertukaran ini adalah pertukaran antara gas O2 dan gas CO2. Pada paru-paru manusia atau makhluk hidup yang lain, paru-paru itu tugasnya adalah mentransfer gas O2 ya dari sekeliling, tentunya sekeliling dari paru-paru, kemudian ke dalam darah. Kemudian jadi O2 ke dalam darah, dan paru-paru akan mengeluarkan gas CO2 ya dari darah kembali ke udara ya, ke atmosfer. Sedangkan pada darah, pertukaran yang terjadi adalah darah membawa gas O2 ke dalam sel dan mengambil gas CO2 dari sel. Gambar 1 berikut. Gambar 1 menunjukkan model sederhana proses respiratori atau pernafasan ini ya, atau kita bisa katakan respirasi yang dipropos ya, yang diperlihatkan atau digambarkan oleh Aston dalam buku referensi yang saya cantumkan di atas. Jadi tentu saja yang berperan dalam hal ini adalah otot-otot pernafasan ya, yang terdiri dari diafragma dan otot-otot iga. Nah, otot-otot ini akan berkontraksi ya, sehingga rongga di dalam paru-paru itu membesar ya, rongga dadanya membesar, sehingga tekanan pada paru-paru akan lebih kecil daripada tekanan di luar. Yang ini menyebabkan udara yang kaya dengan gas CO2 masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya terjadi dalam paru-paru, komponen paru-paru atau bagian paru-paru yang disebut dengan alveoli ya, yang di dalam paru-paru dia akan menukar gas O2 yang dia ambil dari udara dengan gas CO2 dari dalam darah ya, sehingga ada pertukaran antara CO2 dan O2, O2-nya ke darah, CO2-nya dari darah ke alveoli ya. Kemudian proses ini ada kalau kita sebut sebagai sinyal ya, ada sinyal umpan balik baik dari muscle respiratory muscle, otot-otot pernafasan ke dalam bagian otak yang disebut dengan medulla oblongata ya. Kemudian ada juga sinyal umpan balik ya. Jadi sinyal umpan balik apakah sudah terjadi atau tidak gitu ya, oleh dua reseptor, yaitu reseptor O2 dan reseptor CO2. Nah, sinyal umpan balik ini akan kembali ke otak. Nah, salah satu peralatan monitoring untuk sistem pernafasan yang sekarang sedang banyak dibicarakan ya, itu adalah pulse oximeter ya. Jadi saat ini peralatan instrumentasi biomedis yang terkait dengan respiratori ini memang sedang banyak digunakan karena kita sedang berada dalam kondisi pandemi yang pandemi itu menyerang respiratori manusia. Nah, pulse oximeter itu apa? Pulse oximeter adalah peralatan non-invasif, jadi ini maksudnya tidak masuk ke dalam tubuh gitu ya, tidak ada yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang digunakan untuk mengukur saturasi gas O2 dalam darah. Nah, darah itu membawa gas O2 dengan komponen darah yang disebut dengan hemoglobin atau keping darah ya. Jadi seperti kita tahu, darah kan terdiri dari plasma dan keping darah. Nah, yang bertugas sebagai pembawa gas O2 adalah keping darah ini. Nah,
Saturasi oksigen itu kita bisa katakan saja sebagai prosentasi keping darah yang mengikat oksigen dari seluruh keping darah yang tersedia di dalam darah ya. Oke. Jadi ada 2 Hb ya. Yang pertama adalah oksihemoglobin. Ini kita sebut ini adalah untuk lebih menjelaskan lagi, hemoglobin yang mengikat gas oksigen atau gas O2 itu disebut dengan oksihemoglobin, sedangkan hemoglobin yang tidak mengikat gas O2 ini disebut dengan deoksihemoglobin. Ya, kalau kita gambarkan yang deoksihemoglobin kita gambarkan dengan biru, kemudian yang oksihemoglobin kita gambarkan dengan merah. Nah, contohnya di sini. Jadi gambar 2 ini memperlihatkan pemodelan hubungan nilai saturasi dengan banyaknya Hb yang mengikat oksigen. Kalau tidak ada satupun Hb yang mengikat oksigen, maka saturasinya 0 ya. Jadi kalau misalkan dari seluruh keping darah yang ada 50%-nya itu mengikat oksigen ya, maka saturasinya 50%. Demikian seterusnya. Pulse oximeter yang dibuat peralatan ini bekerja dengan memanfaatkan beda penyerapan cahaya oleh oksihemoglobin dan deoksihemoglobin ya. Jadi hemoglobin yang mengikat O2 dan yang tidak mengikat O2 itu mempunyai sifat penyerapan cahaya yang berbeda. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk mendeteksi ya dalam peralatan ini. Skema pulse oximeter secara sederhana diperlihatkan pada gambar 3 di atas ya. Jadi ada jari-jari pasien, mengukurnya dengan jari-jari pasien ya. Kemudian dimasukkan ke dalam satu tempat tertentu ya, dimana untuk jari-jari bisa masuk ke situ. Kemudian pada peralatan oximeter ini terdapat 2 sumber cahaya ya. Jadi cahayanya adalah cahaya merah dan yang kedua adalah inframerah ya. Kemudian cahaya ini akan mengenai jari pasien dan kemudian akan ditangkap ya pada bagian bawah ini ya, pada bagian bawah oximeter oleh detektor cahaya. Jadi proses kerjanya adalah cahaya dari sumber ya itu akan mengenai jari pasien, kemudian cahaya yang melewati jari pasien itu akan dideteksi oleh detektor cahaya ya. Nah, sebagian dari cahaya yang melewati jari pasien itu akan diserap. Nah, penyerapannya dipengaruhi oleh apa? Pertama, dipengaruhi oleh konsentrasi bahan yang menyerap cahaya, kemudian panjang lintasan cahaya dan sifat penyerapan cahaya oleh oksihemoglobin dan deoksihemoglobin yang berbeda. Nah, sifat oksihemoglobin ini dia lebih menyerap cahaya inframerah daripada cahaya merah, sedangkan deoksihemoglobin dia lebih menyerap cahaya merah daripada cahaya inframerah. Nah, kalau digambarkan sifat penyerapan deoksihemoglobin dan oksihemoglobin adalah seperti ini. Oke. Jadi kita lihat ya, deoksihemoglobin itu lebih menyerap cahaya merah ya. Kalau lebih menyerap cahaya merah, berarti kalau mengenai deoksihemoglobin cahayanya akan lebih buram gitu ya, cahaya merahnya gitu ya. Karena diserap oleh deoksihemoglobin. Sedangkan oksihemoglobin itu akan menyerap cahaya inframerah lebih banyak daripada atau lebih bisa menyerap daripada cahaya merah ya. Sehingga kalau cahaya infrared itu mengenai oksihemoglobin, maka dia kalau menyerap karena lewat oksihemoglobin, maka inframerahnya akan lebih buram ya, lebih tertangkap, lebih kecil di dalam detektor cahaya. Nah, selanjutnya
Detektor level ini akan mendeteksi ya, membandingkan level antara cahaya yang terdeteksi ya, antara cahaya merah dan cahaya infrared. Oke, jadi tentunya ada bagian komputasi yang untuk mengkomputasikan ya, untuk mengubah jadi mengubah besaran fisik ya, besaran fisik yang terukur ke dalam nilai-nilai kuantitatif. Jadi jika perbandingannya antara cahaya merah ya dengan cahaya infrared itu sangat lebih tinggi cahaya merah, maka kita bisa katakan oh ini saturasinya 0% ya. Jadi karena apa ya, karena keping darah yang membawa oksigen itu sangat kecil ya, sangat kecil dibandingkan deoksi hemoglobin. Jadi kalau kita lihat dalam sketsa ini ya, ini saya ambil dari How Equipment Works ya. Jadi yang dilihat adalah penyerapannya gitu ya, penyerapannya. Jadi penyerapan red light ya itu menjadi sangat tinggi ya, berarti deoksi Hb-nya yang tinggi ya, berarti saturasi oksigennya rendah. Demikian juga jika penyerapan perbandingannya adalah 50% seperti yang di tengah ini, maka dikatakan saturasinya adalah 50%. Yang ini berarti dari seluruh keping darah yang ada, setengahnya membawa oksigen, setengahnya lagi tidak membawa oksigen gitu ya. Kemudian untuk kondisi yang parah gitu ya, kondisi yang parah di mana keping darah hanya yang lebih bagus ya, untuk kondisi di mana keping darahnya 75% membawa O2. Nah ini diperlihatkan pada gambar yang ketiga. Ini peralatan yang sering digunakan yang mungkin bisa dilihat ya. Oke, ada beberapa di sini ditunjukkan, dan ini saya pikir sudah sangat kita kenal saat ini ya.